Feminisme, sebuah gerakan yang lahir dari kemarahan, rasa kecewa, dan rasa frustrasi terhadap ketimpangan peran perempuan di ranah publik, apakah dapat kita jadikan sebagai way of life yang somehow dapat mengarahkan, menolong, dan melindungi kita dalam melalui kehidupan ini? Ya, feminisme yang banyak alirannya itu. Sejak awal kemunculannya hingga kini sudah banyak sekali aliran feminisme. Di antaranya aliran liberal, radikal, marxis, feminis moderate, pop feminis, ecofeminism, cultural feminism, dan yang paling terakhir interseksional. Tapi masih akan berkembang menjadi lebih banyak lagi, menyesuaikan perkembangan dan tren diskursus zaman. Lalu, apa iya feminisme bisa kita percaya? Dan emang iya kita beneran membutuhkannya? Definisi feminisme pun masih debatable, menyesuaikan dengan aliran dan tujuan dari masing-masing gerakan. Makanya tidak jarang kita menemukan pertentangan dari masing-masing aliran. Ya, begitulah hasil penalaran manusia, terlebih kalau penalaran tersebut merupakan hasil dari kemarahan, kekecewaan, dan rasa frustrasi. Lalu bagaimana dengan Islam? Ketika berbicara mengenai perempuan, Islam tidak memulainya dari narasi kemarahan yang disebabkan ketimpangan, apalagi ketidakadilan. Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Tapi kita juga meyakini bahwa masing-masing dari kita, laki-laki dan perempuan, mempunyai privilege yang berbeda yang telah Allah berikan. Ada yang namanya privilege bagi perempuan, dan ada yang namanya privilege bagi laki-laki. Namun, dalam privilege itu ada kebaikan bagi perempuan dan ada pula kebaikan bagi laki-laki. Privilege inilah yang secara logik menjadi sebuah konsekuensi kalau perempuan dan laki-laki secara quote and quote itu nggak mungkin setara dalam level sosial. Hal ini juga dinyatakan dalam Al-Quran bahwa walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Hal yang menarik tentang ayat ini adalah ayat ini bukan berkata bahwa perempuan tidak sama seperti laki-laki, akan tetapi mengatakan bahwa laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini tuh seperti secara linguistik menempatkan perempuan menjadi standar. Lagian juga kesetaraan gender itu apa sih? Setara itu kan sama, padahal yang sama itu belum tentu selalu pas, belum tentu proporsional. Laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan berbeda karena masing-masing memiliki karunia-nya sendiri. Why do we have to compete? We are created not to compete each other, but to complete each other. Back to privilege. Privilege yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan tadi adalah sebuah pujian yang Allah berikan ke kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, ayat ini banyak dianggap sebagai ayat misoginis. Feminis. Ayat ini membuktikan bagaimana Islam sangat menghargai dan melindungi perempuan. Allah menugaskan laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan. Ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka kita akan berbicara secara bersamaan tentang sosok seorang pelindung, penanggung jawab, pengayom, penjaga, pemberi rasa aman, nyaman, dan ketenangan. Seseorang yang peduli kepada kita sebagai seorang maintainer. Ayat ini juga membuktikan bahwa perempuan itu spesial dalam Islam. Allah secara langsung memberi tugas dan memberikan kewajiban kepada laki-laki menjadi seperti yang gue ucapin sebelumnya.
Cool nggak tuh? Lalu di surat Ali Imran ayat 34 dan 35, perempuan juga tidak dilarang bersuara. Di ayat ini ada seorang perempuan yang menyatakan visinya loh, mendeklarasikan impiannya, dialah ibu dari Sayyidati Maryam. Ia bernazar bahwa ketika mempunyai anak akan menjadikannya sebagai penjaga Baitul Maqdis. Perempuan punya hak untuk bersuara, perempuan punya hak untuk menentukan hidupnya. Dari semua itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai perempuan kita mengakui privilege yang ada di dalam diri kita. Tapi kita juga sebagai perempuan wajib menerima privilege yang diberikan Allah kepada kita. Lalu secara bersama-sama kita perlu mengadvokasi agar privilege tersebut memberikan dampak kepada masyarakat. Kita perempuan tidak hanya perlu mempertanyakan hak kita, tapi kita juga perlu mempertanyakan hak dari privilege yang Allah berikan kepada kita. And quote and quote, kewajiban sebagai seorang perempuan di muka bumi ini. Jadi, feminisme, apakah Indonesia membutuhkannya?